Laptop mewah yang satu ini bukan cuma tipis dan ringan, tapi juga kuat dipakai buat kerjaan yang berat. Mau desain 2D, edit foto, video, atau bahkan sampai desain 3D, kuat yang satu ini. Karena yang satu ini prosesor udah pakai Intel Core Ultra 9 285H dan dia punya disk GPU yang kenceng, pakai Nvidia GeForce RTX 5060 laptop di sini. RAM-nya langsung 32GB, SSD-nya langsung 1TB. Layarnya OLED 14 inci, resolusinya 3K, 100% DCI-P3, 120Hz dan udah support touchscreen juga. Touchpad-nya juga mewah banget, pakai haptic touchpad dan sudah support penggunaan stylus bahkan ya. Dan bobotnya cuma 1,5 kilograman aja. Ini adalah Acer Swift X14 AI keluaran 2026. Ya, Acer Swift X14 AI kali ini hadir dengan solusi untuk pengguna yang membutuhkan laptop performa tinggi setara laptop gaming dengan form factor yang tipis dan ringan. Jadi memang ditujukan untuk konten kreator yang sering mobile atau bepergian, tech enthusiast dan katanya digital nomads gitu ya. Tebelnya cuma 1,79 cm dan bobot cuma di kisaran 1,5 kg. Jadi jelas, ringkas dan masih mudah untuk dibawa-bawa. Performanya nggak bercanda, beneran setara laptop gaming kelas menengah atas yang satu ini. Penasaran? Mari kita bahas mulai dari spek utamanya dulu. Untuk CPU dia pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 285H, codename-nya Arrow Lake. Litografinya TSMC N3B. Base power di 45 watt dan punya total 16 core yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core dan 2 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 5,4 GHz dan dia punya 24 MB Intel Smart Cache. NPU-nya pakai Intel AI Boost dan ini sudah 13 TOPS ya. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Arc Graphics 140T GPU yang punya total 8 Xe cores. Kapasitas RAM-nya 32GB LPDDR5X 7467. Tentunya karena LPDDR jadi ini nggak bisa di-upgrade ya karena udah onboard atau disolder ya. Tapi kapasitasnya udah lega ya, 32GB dan speednya kenceng banget. Storage-nya itu punya kapasitas 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Menariknya, walaupun laptop ini tergolong mungil, Acer masih bisa memberikan 1 slot M.2 tambahan lagi. Jadi kalau emang dirasakan kurang, kita bisa upgrade storage tanpa ganti yang udah terpasang. Disk GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 5060 laptop. Arsitekturnya Blackwell yang terbaru ya. Kapasitas VRAM-nya ada di 8GB GDDR7 128 bit. Maksimum TGP-nya ada di 70 watt dan tentunya udah support resizable bar. Dan karena ini adalah GPU dengan arsitektur terbaru, jadi dia sudah mendukung teknologi DLSS 4 dan multi-frame generation juga. Untuk konektivitas wireless-nya dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX1675i. Tentunya udah Wi-Fi 6E ya, dan dia bisa Bluetooth versi 5.4. Kapasitas baterainya juga lumayan ya di 76 Wh. OS-nya pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya, keseluruhan bodinya menggunakan material aluminium yang membuat laptopnya terasa mewah, kokoh, tapi tetap bisa cukup ringan. Untuk warnanya ini disebut titanium grey. Nah, untuk desainnya simple dan modern, khas laptop seri Swift. Desain seperti ini membuat laptopnya terkesan profesional saat digunakan untuk acara formal seperti kerja kantoran atau meeting dengan klien ya. Nah, di bagian cover atas terdapat logo Acer Swift berukuran kecil yang menyatu dengan keseluruhan estetika laptopnya. Laptop ini juga diklaim sudah lolos uji standar ketahanan military standard 810H. Dimensinya untuk panjang 32,2 cm, lebar 22,8 cm, ketebalan di 1,79 cm. Keren ya, laptop mungil begini tapi hardware-nya bisa kenceng. Nah, untuk bobotnya, laptopnya di 1,56 kg dengan charger di 256 gram. Jadi total bobot di bawah-bawah itu nggak nyampe 2 kg, tepatnya 1,82 kg. Untuk displaynya menggunakan panel OLED ukuran 14 inci. Resolusinya 3K atau tepatnya 2880x1800 pixel. Jadi aspek rasionya 16:10. Refresh rate-nya 120Hz. Jadi udah mirip seperti laptop gaming ya. Menurut Acer, color gamutnya ada di 100% DCI-P3. Nah, kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahan maksimum di mode SDR itu mencapai 395 nits dan untuk mode HDR itu bisa mencapai 524 nits. Gamut coverage ada di 99,3% DCI-P3 dengan gamut volume di 122,7% DCI-P3. Jadi udah cukup sesuai dengan klaimnya Acer. Apalagi layarnya udah disertifikasi iSafe 2.0 dan Kalman Verified serta VESA Display HDR True Black 500. Jadi cocok dan nyaman dipakai buat nonton sampai content creation kelas profesional. Kalau gamut warnanya dirasakan terlalu luas, kita bisa ngubah profil warnanya juga loh. Kita bisa pakai software Acer Chroma Tune dengan beberapa opsi di sini ya. Ada display P3. Ini profil defaultnya. Lalu ada sRGB, ada Adobe RGB dan ada user. Nah, kita coba tes di mode sRGB dan hasilnya gamut coverage
contrast-nya ada di 98,9% sRGB dan gamut volume di 103,7% sRGB. Jadi aman ya, udah nggak seluas tadi warnanya ya. Lah, layar ini juga sudah mendukung touchscreen, tapi hanya digunakan dengan jari ya biasanya ya, bukan pakai stylus. Jadi mungkin kalau mau dipakai untuk scrolling dokumen itu enak, karena pakai jari kan enak tuh ya, scrolling, zoom in, zoom out gitu enak ya. Layarnya juga bisa dibuka hingga 180 derajat, jadi memudahkan kalau kita ingin nampilin isi layar ke lawan bicara yang ada di depan kita. Serta ini juga mengurangi resiko engsel patah saat layar nggak sengaja kedorong. Bingkai layar kanan dan kiri terlihat sangat tipis di sini ya. Kalau bingkai atas memang agak tebal karena ada kamera di area tersebut. Nah, untuk kameranya, laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1080p 30 fps dengan fitur infrared. Tentunya, karena pakai NPU, laptop ini sudah mendukung berbagai fitur Windows Studio Effects seperti background blur, eye contact, dan auto framing. Webcam ini juga dilengkapi dengan fitur Acer Light Sensing, sebuah sensor cahaya yang terletak di dekat webcam untuk menyesuaikan brightness layar dengan kondisi pencahayaan di lingkungan sekitar. Untuk mikrofon terletak di samping kanan kiri webcam. Tapi yang ini beda karena agak tersamar ya, jadi tidak mengurangi estetika layarnya. Di bodi laptop yang mengarah ke pengguna juga terlihat ada setitik lubang mikrofon yang membantu fitur noise cancelling dari laptop ini. Untuk kemampuan kamera dan mikrofon serta noise cancellingnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lagi di studio untuk menguji kualitas kamera dari Acer Swift X14 yang satu ini. Untuk pencahayaan di sini kita menggunakan lampu studio ya, jadi pencahayaannya lumayan terang. Dan untuk resolusi maksimal kameranya ini sampai 1080p 30 fps. Dan untuk gambarnya ini terlihat ya, detailnya sudah oke. Gambarnya juga terang dan juga minim dari noise. Oke, sekarang kita lagi di luar untuk menguji kualitas mikrofon dan noise cancelling dari laptop Acer Swift X14 yang satu ini. Bisa dilihat ya, kalau di belakang saya sedang ramai, meski begitu suara saya bisa terdengar dengan jelas di sini, dan noise dari background bisa diredam dengan baik di laptop ini. Oke, untuk audionya, laptop ini memiliki dua buah speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri mengarah ke alas laptop. Di sini ada software DTS X Ultra untuk mengubah preset suara dan ada equalizer di situ ya. Suara speakernya tergolong sangat lantang, apalagi mengingat bahwa ini adalah laptop yang tipis dan ringan. Dan untuk kualitas suaranya sendiri terasa sangat mantep ya, detailnya rapi, mid dan high-nya terdengar jelas tanpa terasa melengking. Bass juga masih terasa, meskipun bukan yang benar-benar mendentum gitu ya. Intinya ini udah oke banget speakernya kalau mau dipakai buat main game, nonton, atau dengerin musik yang memang dominan vokal. Untuk konektornya, di kiri ada satu HDMI 2.1, satu USB 3.2, ada dua Thunderbolt 4 yang mendukung berbagai penggunaan perangkat Thunderbolt tentunya. Konektor ini juga digunakan sebagai port charging secara default. Di kanan ada satu Kensington lock slot, ada satu USB 3.2, dan ada satu audio jack combo 3,5 mm serta satu micro SD slot. Nah, untuk keyboardnya ini menggunakan keyboard chiclet dengan layout khas seri Swift. Ukuran tombolnya terasa mantap dan memuaskan di sini. Saat digunakan untuk ngetik, tombolnya tergolong silent, empuk, dan nyaman ya. Untuk tombol navigasi seperti page up, page down, home, dan end itu menyatu dengan tombol anak panah. Untuk tombol panah atas dan bawah ini ukurannya setengah dibandingkan tombol yang lainnya. Lalu di sini kita juga menemukan tombol khusus untuk membuka software Acer Sense. Selain itu juga ada tombol Acer My Key yang dapat digunakan sebagai shortcut dengan fungsi yang bisa kita atur. Contohnya kita bisa gunakan tombol ini untuk membuka software, membuka file, hingga membuka halaman website dengan satu tombol saja. Nah, fungsi tombol ini bisa kita atur melalui software Acer My Key. Untuk tombol power juga sudah menyatu dengan layout keyboard ya di pojok kanan atas. Tapi tenang, karena laptopnya nggak akan langsung mati saat kita nggak sengaja mencet tombol yang satu ini. Nah, lalu tentunya keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih yang punya dua tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan ini bisa diatur dengan tombol F11. Oke, untuk touchpadnya dia punya ukuran yang cukup memuaskan di sini ya untuk sebuah laptop thin and light seperti ini. Menariknya, touchpad ini juga sudah menggunakan haptic touchpad, jadi beneran terasa mewah dan premium. Touchpadnya mendukung penggunaan stylus pen dengan protokol MPP 2.5. Sayangnya memang belum ada stylus pen dalam paket penjualannya ya. Tentunya ini sudah mendukung Windows Precision Driver. Oke, untuk sistem keamanan seperti yang disebutkan tadi, laptop ini memiliki sistem keamanan biometrik berupa infrared sensor yang mendukung Windows Hello. Jadi kita bisa login Windows dengan cepat tanpa perlu ngetik-ngetik password. Untuk sistem pendingin, Acer Swift X14 EH ini menggunakan sistem pendingin aktif yang terdiri dari dua buah kipas dan dua buah heat pipe. Intake itu dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Sekarang kita masuk ke dalam aspek performanya. Seperti biasa, kita temukan mode performa di software Acer Sense dengan 4 opsi. Silent, normal, performance, dan turbo. Tapi saat dalam kondisi tidak dicolok ke charger, hanya ada dua mode performa yang bisa diakses, yaitu silent dan normal saja. Nah, mode performa ini kita bisa juga ubah melalui shortcut function plus huruf F. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 Stability Test. Kita lihat skor maksimumnya dulu ya. Di mode normal, skor tertingginya bisa mencapai 22.416 poin. Sedangkan di mode turbo bisa sedikit lebih tinggi di 22.440 poin. Ini mirip banget sebetulnya skornya ya. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan juga masih mirip
mirip di mode normal itu skornya di kisaran 19.100 sampai 19.400-an poin, dan di mode turbo itu bisa bertahan di 19.700 sampai 19.900-an poin. Nah, untuk suhu kerjanya, di mode turbo suhu CPU sempat bertahan di kisaran 105 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian turun dan bertahan di kisaran 92 sampai 95 derajat Celcius dengan spike sesekali ke 100 sampai 105 derajat Celcius. Sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena memang prosesor yang satu ini batas suhu pengoperasian maksimalnya itu paling tinggi di 110 derajat Celcius. Jadi sebenarnya di mode turbo pun suhunya itu masih ada di bawah batas suhu pengoperasian maksimal. Selain itu kita juga bisa ubah ke mode performa lain, contohnya di mode normal. Nah, karena di mode normal suhu CPU terlihat bertahan di kisaran 100 sampai 101 derajat Celcius di awal pengujian, tapi langsung turun dan bertahan di kisaran 84 sampai 90 derajat Celcius dengan sekali spike ke kisaran 95 sampai 100 derajat Celcius. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian pakai Blender 5.0.1, dan sekarang kita pakai model yang baru ya, bukan yang lama lagi. Kita pakai Blender 4.1 Splash Scene yang lebih berat dibandingkan Barbershop sebelumnya. Untuk CPU render saya dalam waktu 27 menit 7 detik. Kalau kita pakai GPU render saya dalam waktu hanya 5 menit 23 detik. Ini kencang ya. Untuk suhu kerja, suhu CPU dari kisaran 80 sampai 96 derajat Celcius dan GPU-nya dari kisaran 70 sampai 73 derajat Celcius. Lanjut ke Adobe Premiere Pro sisi 2026. Untuk yang satu ini kita menggunakan akselerasi yang ada aja ya. Jadi di pengujian ini kita langsung pakai CUDA karena laptopnya udah punya disk GPU dari Nvidia. Dan untuk pengujian yang ini kita juga pakai video yang baru, bukan yang 2 menit 7 detik, tapi kita pakai video yang durasinya 5 menit pas sekarang ya. Untuk 4K 60 video exporting itu selesai dalam waktu hanya 2 menit 45 detik saja. Ingat, videonya 5 menit, selesai dalam waktu 2 menit 45 detik saja. Sementara kalau pakai 1080p 60 fps hanya butuh 53 detik saja. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, suhu CPU dari kisaran 60 sampai 80 derajat Celcius saat awal proses export ya. Memasuki pertengahan suhu naik ke kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius, sedangkan suhu GPU itu ada kisaran 70 sampai 73 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing yang kelas profesional tapi versi gratisnya. Ini versi 20 ya. Nah, untuk DaVinci kita juga pakai video baru yang durasinya 5 menit tadi. Untuk 4K 60 video export itu saya dalam waktu 7 menit 23 detik, sementara untuk 1080p 60 fps butuh waktu 2 menit 13 detik. Nah, ini kencang banget ya. Untuk suhu kerjanya pas melakukan 4K video export, suhu CPU sempat bertahan di 105 derajat Celcius di menit pertama pengujian, tapi kemudian turun dan fluktuatif di kisaran 85 ke 105 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU dari kisaran 70 sampai 82 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat 3D Mark graphic score-nya. Untuk Fire Strikes dengan DX11 itu dapat 28.183 poin. Untuk Time Spy DX12 itu dapat 10.217 poin. Sekarang kita lihat suhu GPU-nya dengan Time Spy Stress Test ya. Di sini suhu GPU dari kisaran 75 derajat Celcius. Jadi masih aman-aman aja. Oke, sekarang mari kita lihat kemampuannya untuk gaming. Oke, di game terakhir ini Cyberpunk 2077 kita jalankan selama 30 menit dan kita cek suhunya. CPU ada di kisaran 76 sampai 80 derajat Celcius, sementara GPU ada di 77 sampai 79 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaannya, area terpanas ada di tengah keyboard dengan suhu di kisaran 40 sampai 45 derajat Celcius. Untuk area kiri dan kanan ini tergolong aman ya suhunya, terutama di area yang tepat berada di atas kipas dengan suhu di kisaran 26 sampai 38 derajat Celcius. Untuk pamres sih adem ya, cuma 30 sampai 34 derajat Celcius saja.
saja. Oke, kita untuk SSD-nya. Kecepatan bacanya ada di 6.993 MB per second dan tulis di 5.827 MB per second. Ini tergolong kencang nih SSD-nya ya, udah hampir 7.000 soalnya. Lalu untuk daya tahan baterainya, nah kita set di mode normal untuk performanya, lalu refresh rate kita default di 120 Hz, brightness kita set di 150 Hz dan volume di 25% seperti biasa. Hasilnya saat digunakan untuk video playback 1080p, baterai bertahan sampai hampir 8 jam, tepatnya 7 jam 50 menit. Ini memang bukan hasil baterai yang paling bagus ya untuk sebuah laptop thin and light, tapi perlu diingat kalau laptop satu ini punya performa yang super kenceng dan udah nyamain laptop gaming ya, kelas menengah atas bahkan. Kalau refresh rate kita ubah ke 60 Hz, hasilnya bisa lebih lama lagi nih, bisa 10 jam 17 menit. Ya lumayan membantu lah ya kalau kalian mau meeting-meeting di luar ruangan gitu, taruh di 60 Hz aja ya. Oke, lanjut untuk charging testnya. Dalam 30 menit pertama baterai terisi di 50%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 50 menit. Hasil yang sudah sedikit lebih baik dari yang kami harapkan. Oke, untuk harganya, laptop ini dijual di harga kisaran 32.999.000 dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home 2024. Ini nggak usah langganan lagi ya, lalu langsung dapat Office nggak usah langganan. Lalu masih dapat juga Microsoft 365 Basic selama 1 tahun. Kemudian kita masih dapat lagi PC Game Pass langganan selama 3 bulan dan garansi 3 tahun spare part beserta layanan dan 1 tahun Acer Accidental Damage Protection yang mengcover kerusakan yang diakibatkan oleh ketidaksengajaan pengguna. Ya, sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentunya karena ini adalah laptop thin and light, RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade. Tapi tenang, kapasitasnya udah gede di 32 GB dan speed-nya juga udah kencang ya. Kemudian, suhu kerja CPU terlihat agak tinggi di berbagai pengujian, tapi ingat ini masih di bawah suhu batas pengoperasian maksimal yang ditetapkan oleh Intel untuk prosesor jenis ini. Jadi harusnya masih aman. Lalu, performa baterainya agak di bawah harapan kami untuk sebuah laptop thin and light seperti ini. Tapi mengingat laptop ini punya diskrete grafis dan performanya kencang, ini masih bisa kita maklumi. Lagi pula masih dari kisaran 10 jam ya, masih agak lumayan lah ya. Nah, dari sisi menariknya, pertama jelas, prosesornya ini performanya kenceng. Layaknya sebuah laptop gaming kelas menengah atas. Punya total 16 core, jadi buat multitasking berat juga lancar banget. Diskrete GPU-nya juga nggak bercanda, ini pakai RTX 5060 dengan 8 GB VRAM. Buat gaming udah mantap banget karena udah support fitur DLSS 4.5. Dipakai buat content creation, jelas ini mantap bener karena hadir langsung pakai SD driver juga ya di sini ya. Di laptop ini juga ada software NVIDIA Omniverse, Broadcast, dan Canvas yang bisa membantu kegiatan content creation di laptop yang tipis seperti ini. Storage-nya juga kencang, super lega, dan masih punya 1 slot tambahan lagi kalau mau ditambah ya. Jarang nih laptop tipis yang punya seperti ini. Layarnya juga super mewah, udah pakai OLED 120 Hz, 100% DCI P3, Kalman Verified, dan support touchscreen pula. Touchpad-nya nggak kalah mewah karena udah pakai haptic touchpad yang masih jarang di laptop-laptop Windows. Touchpad ini juga bahkan sudah support stylus dengan protokol MPP 2.5, jadi bisa digunakan layaknya sebuah pen tab ya, keren ya. Konektornya juga lengkap, dia punya 2 Thunderbolt 4, HDMI besar, dan bahkan punya slot micro SD card reader. Speaker suaranya juga udah cukup lantang, udah memuaskan lah untuk kelas harga segini, dan kemampuan noise cancellingnya ini oke banget. Kemudian dia juga punya sistem keamanan biometrik, udah feature proof juga, punya Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.4. Dan garansinya itu udah 3 tahun lengkap dengan garansi kelainan pengguna juga tersedia di sini selama 1 tahun. Jadi pertanyaannya, Acer Swift X14 AI ini cocoknya buat siapa? Menurut kami ini memang cocok ya buat konten kreator yang memang butuh laptop performa kelas laptop gaming tapi punya form factor yang mungil dan ringan. Bukan cuma edit foto dan desain 2D, mau editing video 4K 60 sampai desain 3D juga lancar di sini ya. Dipakai buat kerja kantoran ya bisa-bisa banget sih ya. Dipakai meeting juga oke karena desainnya juga elegan ya. Mau dipakai buat programming atau buat kerjaan yang pakai AI aman karena laptopnya punya diskrete GPU yang kencang. Asalkan memang software yang digunakan itu sudah cocok untuk spesifikasi laptop ini. Atau mungkin kalian butuh laptop tipis buat kerja sekaligus buat ngegame berat setelah pulang kerja. Cocok banget nih, udah support DLSS 4.5 pula ya. Atau mungkin butuh sarana hiburan setelah seharian kerja, mau dipakai nonton, layarnya keren, speakernya mantap, asik banget lah yang satu ini. Jadi kalau dicari adalah sebuah laptop mewah kelas premium yang tipis ringan tapi punya performa secara laptop gaming, rasanya Acer Swift X14 AI ini jelas sangat layak untuk dipertimbangkan.